Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam latihan fisika pada episode ke-10 atau video ke-10. Kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal pada gerak translasi. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan juga keluarga kita, sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar, sehingga dapat menyelesaikan persoalan yang terjadi pada gerak translasi. Kita lihat pada soal nomor 1. Sebuah benda bermassa 10 kg dipengaruhi oleh sebuah gaya F sama dengan 120 T ditambah 40 dalam satuan Newton bergerak sepanjang garis lurus. Pada saat T sama dengan 0, kecepatan awalnya 6 meter per sekon. Hitunglah kecepatan benda pada saat T sama dengan 2 sekon. Kita lihat pembahasannya. Yang diketahui adalah gaya, massa, dan kecepatan awal pada T sama dengan 0. Yang diketahui adalah V-nya, yang ditanyakan adalah V-nya sama dengan berapa pada waktu T sama dengan 2 sekon. Maka dengan demikian, inilah rumus yang kita inginkan, bahwa V sama dengan V0 ditambah integral F per M. Ini disebut dengan A dari hukum Newton, dikalikan dengan dt. Maka dengan demikian 6, kecepatan awalnya adalah 6. Maka integral dari 120T ditambah 40, inilah gaya, dibagi dengan massa 10, 10 kg. Maka dengan demikian 6 ditambah dengan integral dari 12T ditambah 4 dikalikan dt. Maka dengan demikian diintegral, maka pangkatnya bertambah 1, ini pangkat 1, ini T pangkat 0. Maka menjadi 6T kuadrat ini, 6T kuadrat ini adalah 4T, kan itu. Maka 6T kuadrat ditambah 4T ditambah dengan 6. Ini adalah kecepatan, persamaan kecepatan terhadap waktunya atau sembarang waktunya. Maka pada waktu T sama dengan 2 sekon, maka 6 dikalikan 2 kuadrat ditambah 4 kali 2 ditambah dengan 6. Ini adalah 4, 24 tambah 8, 32, Maka ketemunya adalah 38 meter per sekon pada waktu T sama dengan 2 sekon. Kita lihat pada soal nomor 2. Sebuah benda memiliki persamaan R sama dengan 4 ditambah 5T dikalikan vektor I ditambah dengan 3 dikurangi 12T dikalikan vektor J, semuanya menggunakan satuan SI. Maka dengan demikian, yang A, hitunglah posisi benda pada T sama dengan 0. Perpindahan pada 1 sekon. Kecepatan pada saat 1 sekon. Maka dengan demikian, kita ambil pembahasannya. Ini adalah persamaan posisinya terhadap vektor I dan vektor J. Maka posisi benda pada T sama dengan 0. Maka dimasukkan ke sini T sama dengan 0. Sehingga R0-nya sama dengan 4 dikalikan 5 kali 0. Dikalikan dengan seluruhnya dikalikan dengan vektor I. Kemudian 3 dikurangi 12 kali 0 dengan vektor J dikalikan vektor J. Maka dengan demikian 4I ditambah 3J. Ini adalah vektor posisi mula-mula. Vektor posisi mula-mula, maka besarnya adalah 5 meter, 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat diakarkan, maka dalil Pitagoras 3 tambah 4 adalah 5, kan itu. Yang B, perpindahan pada 1 sekon. Kita lihat dimasukkan menjadi 1 di sini, Maka dengan demikian R1
adalah 4 ditambah 5 kali 1. Ini adalah 9I. Ya. 12 dikurangi 3 dikurangi 12 dikalikan 1, maka juga 9C. Ya. Maka dengan demikian 9I dikurangi 9C meter. Maka pada waktu 1 sekon perpindahannya adalah, ya, maka ini adalah 9 dari sini, ya. 9 kuadrat adalah 2 atau 2 kalinya 9, ya. 2 kali 9 dikuadratkan, maka 9 akar 2 dalam satuan meter. Jadi ini dimasukkan 9 kuadrat, 2 kali 9 kuadrat, maka 9 akar 2. Yang nomor C, kecepatan pada saat 1 sekon. Maka dengan demikian, ya, kecepatan saat pada 1 sekon, maka, ya, menjadi diturunkan. Ini diturunkan adalah 0, tidak ada fungsinya. Ini diturunkan juga 0, tidak ada fungsinya. Maka ini T pangkat 1 diturunkan menjadi T pangkat 0 dikalikan 5, maka 5I. 5T pangkat 0. Ini juga 12T pangkat 0. Maka menjadi, ya, V-nya sama dengan 5I dikurangi 12C. Jadi kalau ini diturunkan, T pangkat 0 jadinya 1 kali 5 T pangkat 0. 12 kali 1 T pangkat 0. Maka inilah ketemunya. Maka dengan demikian V-nya pada waktu 1 sekon adalah 13 meter per sekon. Ini disebut sebagai vektor kecepatan tetap karena tidak ada variabel T, ya. Itulah yang diinginkan pada soal nomor 2. Kita lihat pada soal nomor 3. Sebuah benda memiliki persamaan posisi R sama dengan 8T dikurangi 4 dikalikan I, ya. Kemudian ditambah dengan negatif 3T kuadrat ditambah 6T dikalikan dengan C. Semuanya memiliki satuan dasar SI. Yang A koordinat awal benda, ya. Berarti pada waktu T sama dengan 0 atau posisi awalnya, koordinat posisi awalnya, ya. Kemudian B perpindahan benda pada 1 sekon, kecepatan benda setelah 2 sekon. Apakah benda bergerak lurus berubah beraturan? Nah, itu adalah yang soal nomor D. Kita bahas, ya, bersama-sama. Ini adalah vektor posisinya. Maka yang A koordinat awal benda. Maka dengan demikian di sini T sama dengan 0. Maka dengan demikian, ya, R sama dengan persamaan posisinya 8T dikurangi 4 dikalikan vektor I ditambah negatif 3T kuadrat ditambah 6T dikalikan dengan vektor C. Dimasukkan R0-nya 8 kali 0, 3 kali 0, 6 kali 0, kan itu. Maka dengan demikian R0-nya adalah negatif 4I. Artinya posisinya adalah negatif. Ini adalah unsur X, unsur Y-nya tidak ada, ya. Maka negatif 4,0. Ini adalah koordinat yang diinginkannya, ya. Berarti ini unsur Y-nya 0, kan itu. Unsur X-nya adalah negatif 4I. Yang B, perpindahan pada 1 sekon. Maka dengan demikian dimasukkan 1, 8 kali 1 dikurangi 4, 4I. Ya, negatif 3 dikalikan 1 ditambah 6 berarti ketemunya adalah 3I. Maka negatif, ini maaf, ya, 4I ditambah dengan 3C, ya. 4I ditambah dengan 3C. Maka dengan demikian besarnya adalah akar dari 4 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat. Ini positif 4, ya. Menjadi 5 meter per sekon. Jadi posisi pada waktu 1 sekon adalah 5 meter, ya. Kemudian yang C, kecepatan benda pada 2 sekon. Maka demikian D per dt, ya. Ini adalah vektor R-nya. Diturunkan ini pangkat 1 dikalikan 8 T pangkat 0. Ini harganya 0. Kemudian 6 T
pangkat 1, 6T pangkat 0. Maka persamaannya menjadi 8I ditambah negatif 6T ditambah dengan 6 dikalikan dengan vektor J meter per sekon. Ini sebagai vektor kecepatan pada sembarang waktu atau persamaan kecepatannya. Pada waktu 2 sekon maka dimasukkan yang ada T-nya di sini. 2 negatif 6 kali 2 kan itu. Negatif 12 ya, maka seluruhnya V2 sama dengan ya 8I ya. Ini seharusnya negatif ya. Negatif 6C, bukan positif, maaf. Negatif 6C. Maka dengan demikian tetap sama besarnya, yaitu 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat di akar, ketemunya 10 meter per sekon. Maka dengan demikian ya, kalau diambil dari nomor C, apakah benda bergerak lurus berubah beraturan? Maka dengan demikian jawabannya A ya. A-nya sama dengan D per dt. Ini adalah vektor kecepatannya. Maka diturunkan menjadi ya negatif 6 J dalam meter per sekon kuadrat. Artinya bahwa akar dari negatif 6 kuadrat adalah 6 meter per sekon. Ini namanya percepatan tetap. Artinya benda bergerak lurus berubah beraturan dengan percepatan tetap 6 meter per sekon kuadrat. Itulah pada soal nomor 3. Dari A sampai D harus hati-hati mengerjakannya karena soalnya terstruktur ya. Maka dengan demikian kita akan mudah menyelesaikannya. Kita lihat soal nomor 4. Sebuah benda bermassa 2,5 kg bergerak mendatar di meja licin dari keadaan diam oleh sebuah gaya F mendatar yang berubah terhadap waktu menurut persamaan F sama dengan 80 ditambah 5T ya, dalam satuan SI atau dalam satuan SI, sehingga ini dalam satuan Newton. Pada saat T sama dengan 2 sekon, maka ya berarti ini pernyataan 1 sampai 4. Mana yang benar kan itu. Kita lihat pembahasannya. F sama dengan 80 ditambah 5T dalam satuan Newton. T-nya 2 sekon, masanya 2,5 kg. Pernyataan yang pertama, betulkah ketemunya 68 meter per sekon? F sama dengan M kali A sama dengan dV per dt. Kan itu. Maka dengan demikian ya, V-nya sama dengan F dibagi dengan M dikalikan dengan dt. Maka integralnya ya menjadi V sama dengan integral dari 80 ditambah 5T dibagi 2,5 ketemunya 32 ditambah 2T ya dikalikan dengan T dt. Integral, maka pangkatnya ini T pangkat 0 menjadi pangkat 1, maka 32T. Ini adalah pangkat 1, maka menjadi T kuadrat. Maka dengan demikian 23T ditambah T kuadrat meter per sekon ya pada waktu 2 sekon. Maka V2 sama dengan ini 2 ya, 64 ditambah 4 68 meter per sekon. Berarti pernyataan 1 benar. Sesuai dengan jawabannya. Nomor 2, percepatan benda berapa? 36 meter per sekon. Betulkah demikian? Nah, maka A sama dengan ini yang diambil. 32 ditambah 2T. Maka dengan demikian 32 ditambah 4. 36 meter per sekon kuadrat. Maka pernyataan 2 benar. Pernyataan 3, momentum benda. Maka P pada waktu 2 sekon adalah MV2 ya. Ini sudah ada ya. Pada waktu 2 sekon adalah 68. Maka masanya 2,5 kg dikalikan 68 ketemunya 170 kg meter per sekon. Maka pernyataan 3 juga benar.
Sekarang kita lihat pada pernyataan keempat. Energi kinetiknya 5780 Joule. Maka EK2-nya setengah MV2 dikuadratkan. Maka dengan demikian setengah dikalikan 2,5 dikalikan 68 dikuadratkan. Maka silakan dihitung, ketemunya 5780 Joule. Jadi pernyataan 4 juga benar, sehingga 1, 2, 3, 4 adalah memenuhi syarat. Kalau ada ketentuan nanti jawabannya adalah E. Maka dengan demikian kita lihat pada soal nomor 5. Sebuah partikel bergerak dengan posisi R. 2T kuadrat dikurangi T dikalikan vektor I. Dikurangi 2TJ. Maka inilah pernyataan yang diinginkan. Betulkah pada sumbu X adalah 4T dikurangi 1? Ya. Sumbu Y adalah sekian. Betulkah demikian? Kita lihat pada pembahasannya. Ya. Maka ini adalah unsur X, ini adalah unsur Y. Maka ini Rx-nya di sini, Ry-nya adalah ini. Maka dengan demikian persamaannya menjadi V sama dengan Vxi ditambah dengan Vyj. Maka ini adalah diturunkan pada masing-masing vektornya. Inilah yang kita inginkan. Drx dibagi dt. Dry dibagi dt. Maka pada komponen X adalah drxi. Ya, d per dt 2T dikuadratkan dikurangi T. Ini diturunkan 4T pangkat 1. Ini adalah 1T pangkat 0. Maka dengan demikian pada Vx adalah persamaannya. Kecepatan pada unsur X adalah 4T dikurangi 1 dikalikan dengan I. Berarti pernyataan 1 benar. Pernyataan kedua. Pada komponen Y. Vy sama dengan 0,5 T kuadrat. Maka diturunkan dry per dt. D per dt dikalikan 2t. Ya. Diturunkan, ini pangkat 1, 2. Ya. 2 ini dikurangi 1 pangkat 0. Maka hasilnya adalah 2J. Maka dengan demikian jawaban tidak sesuai dengan pernyataan. Maka pernyataannya salah. Sehingga kita lihat pada soal nomor 3. Pada pernyataan 3. Akar 53 kecepatannya pada waktu 2 sekon. Maka dengan demikian digabung ini. Ya. 1, 2 digabung. Maka dimasukkan V2 7I. Ya. Ini adalah 2. 8 kurangi 1. 7I ditambah 2J. Maka besarnya 7 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat. 49 tambah 4. 53. 49. 53. Ya. Akar 53. Maka nomor 3 sesuai. Ya, benar adanya. Maka nomor 4. Percepatan partikel pada benda adalah A sama dengan 4I dikurangi 2J. Kita lihat ya. Maka dV per dt. D per dt dikalikan dengan 4T dikurangi 1 dikalikan vektor I ditambah dengan 2J. Maka yang bisa diturunkan adalah 4T. Yang lain tidak bisa karena tidak ada unsur T-nya. Ya. Maka 1 kali 4 T pangkat 0. Maka dengan demikian A sama dengan 4I meter per sekon. Jadi pernyataan dengan jawaban berbeda maka tidak sesuai atau salah. Sehingga yang sesuai adalah 1 dan 3 atau B nantinya. Ya. Itulah keseluruhan dari soal nomor 1 sampai nomor 5. Semoga kita bisa memahami semuanya. Ya. Dan semoga fisika itu menjadi asik dan mudah. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.